Mohon nasihat, kami orang tua sering futur dan emosi saat lelah mendidik anak-anak. Emosinya yang bikin kita emosi, tersinggung, marah, siapa Bu? Kita tersinggung nih. Yang bikin kita tersinggung, ada sesuatu lalu kita tersinggung, kita marah. Yang bikin kita tersinggung, marah siapa? Tentu Allah, ya kan? Ya kan? Tentu Allah, ya kan? Kalau Allah nggak bikin kita tersinggung, dihina kayak apa, nggak tersinggung, ya bisa. Ya, maka tersinggung, marah, nggak dosa. Yang dosa apa? Yang dosa apa? Mentang-mentang marah, mentang-mentang tersinggung, lalu caci maki, sumpah serapah. Nah, itu dosanya. Banting ini, banting itu. Nah, itu dosanya di sini. Kalau perasaan marah, perasaan tersinggung, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan berbuat dosa ketika tersinggung, ketika marah itu. Istighfar, astagfirullah. Ya. Adapun terhadap anak boleh nyubit, boleh mukul, asal sudah di atas, asal anak sudah di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun belum boleh dipukul. Bagaimana kalau ada yang sudah ngaji tapi bermusuhan, tidak mau akur dengan berdalil, para sahabat juga bermusuh-musuhan, bahkan berbunuh-bunuhan. Para sahabat bermusuh-musuhan berakhir apa terus-terusan? Berakhir. Iya, berakhir. Para sahabat berakhir. Ya. Kapan akhir pemusuhan para sahabat? Kelompok mana dan kelompok mana? Masih ingat? Nah, kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Akhirnya berakhir kan? Berakhir ketika Hasan bin Ali setelah Ali wafat, kan kekhalifahan ada di tangan Hasan. Jadi Hasan sempat menjadi khalifah sekitar 6 atau 7 bulan. Kemudian Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Semenjak saat itulah berakhir permusuhan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Berakhir, ya. Maka tidak boleh apa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah dijadikan dalil berarti kita bermusuhan, tidak apa-apa. Ya harus diakhiri. Masalahnya apa? Yang salah minta maaf, begitu. Jangan kemudian berlarut-larut. Tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mau minta maaf. Kajian tidak pakai hijab antara ikhwan dan akhwat karena jumlahnya sedikit. Apakah ini dibenarkan? Apa itu hijab? Hijab adalah alat untuk menutup aurat. Berarti ibu di hadapan saya ini sudah berhijab apa belum? Sudah. Kan ibu nggak ada yang menampakkan aurat, ya. Kecuali ibu ada yang pakai celana pendek di sini, rambutnya kelihatan. Saya butuh ini, butuh hijab. Iya, biar celana pendek ibu nggak kelihatan oleh saya, rambut ibu nggak kelihatan oleh saya. Saya butuh hordeng, itu sebagai hijab. Ya, kalau sudah nutup aurat, apalagi pakai cadar, bolehkah tanpa pembatas? Ya boleh, asal jangan ihtilat. Ihtilat tahu Bu? Ya. Bu Nani di sini, sebelahnya Pak Karyo.
sebelah lainnya Bu Neni, sebelah lagi Pak Agus, ya campur aduk, nah itu ikhtilat, nggak boleh. Walaupun pakai hijab, pakai jilbab, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa wanita yang sudah pakai jilbab otomatis dia sudah berhijab. Itu. Orang udah pakai jilbab, ya nggak perlu hijab lagi. Memakai hijab, menghijabi diri belum tentu pakai jilbab. Tapi menghijab. Saya ngobrol dengan perempuan bukan mahram, saya sendiri, perempuan itu berdua misalnya. Dia pakai rok mini. Dua perempuan ini pakai rok mini. Saya ngobrol, ya. Saya tidak dosa, mereka berdua juga tidak dosa. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Dua perempuan pakai rok mini di sini. Saya di sini. Ya. Saya nggak lihat, nggak dosa kan? Nah, itu gunanya hijab untuk menutupi aurat. Kalau aurat sudah tertutup seperti ibu ini, ya nggak perlu lagi. Apakah sama antara hilah Yahudi dengan takiyah Syiah? Takiyah bagian dari hilah. Ya artinya kan untuk nyari selamat juga kan takiyah. Agar tidak ketahuan kalau dia Syiah, dia pura-pura nyanjung-nyanjung Abu Bakar dan Umar. Nah, bagian dari hilah. Jadi takiyah pasti hilah, hilah belum tentu takiyah. Hilah lebih luas lagi. Takiyahnya Syiah ini intinya bohong, menyembunyikan keyakinannya sebagai Syiah, termasuk dalam hal Al-Quran. Kalau mereka ditanya, ini Al-Quran asli apa tidak? Yang nanya kita, mereka jawab asli. Tapi sesama mereka meyakini Al-Quran sekarang ini sudah tidak asli lagi. Sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Al-Quran yang asli nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami. Berapa ayat? Kalau kita berapa ayat? Al-Quran kira-kira berapa ayat? 6 ribuan kan? 6 ribuan lebih dikit. Mereka 18.000. Jadi 3 kali lipat. 18.000 ayat. Dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran kalian tidak ada di Al-Quran kami. Berarti beda jauh. Maka sudah tidak pantas lagi mereka disebut sebagai kaum muslimin. Amma Syiah laisu minal muslimin. Bagaimana berjualan dengan open PO, pembayaran di depan, barang belakangan? Boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Barang masih milik orang lain. Kalau ini kan barang belum jadi. Istilahnya apa, Bu? Salam. Jual beli salam begitu. Saya tukang kayu misalnya, orang datang, Pak, tolong saya beli pintu atau lemari, ya. Panjang sekian, lebar sekian, warna ini. Oh ya, berapa? 1 juta. Dia bayar ke saya. Oh, barang belum ada, masih kayu. Gitu ya. Boleh kan? Boleh. Salam namanya. Yang tidak boleh, saya jual lemari. Lemari itu milik fulan. Saya jual tanpa sepengetahuan fulan. Seperti tadilah ya. Itu yang tidak boleh. Sudah deal. Tapi barang belum milik saya. Itu yang dilarang. Kalau apa? Boleh. Tiga macam
3 macam jual beli yang halal. 1, yadan biadin. Ini uangnya, ini barangnya. Sebagaimana di pasar dan seterusnya. Yang kedua, nih barangnya, uang belakangan. Boleh? Nih barangnya, uang belakangan. Boleh? Boleh. Dengan nyicil misalnya. Aisyah membeli budak bernama Barirah itu dicicil. Berarti jual beli cicil itu boleh. Yang tidak boleh dengan nyicil jadi naik. Bapak mau cash? Ya, 1 juta. Oh, saya mau cicil. Oh, 1,5. Nah, itu yang tidak boleh. Dua-duanya ditawarkan. Kalau mau cicil, kalau mau kredit, ya udah 1 aja. Apa 1 juta, apa 1,5. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual sesuatu dengan 2 harga. Kontan sekian, nyicil sekian. Siapa yang dimaksud as-sabiin dalam surat Al-Baqarah? Penyembah bintang, ya. Para penyembah bintang. Awalnya mereka mengikuti syariat para nabi, para rasul, kemudian menyeleweng. Ya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Awalnya kan mereka mengikuti Nabi Musa. Bahkan sampai hari ini mereka mengklaim kami pengikut Nabi Musa. Termasuk Nasrani mengklaim kami pengikut Nabi Isa, Yesus. Padahal jauh sekali. Saya kerja di perusahaan kontraktor, jadi sistemnya saya cari harga barang dulu di website, lalu ditawarkan ke user. Kalau sepakat beli, terbit PO, baru nanti perusahaan beli pesan barang sesuai PO. Bagaimana ini? Tetap kaidah tadi jangan ditinggalkan. Itu barang harus dimiliki dulu. Bahwa cari-cari info harganya berapa tentu boleh. Masa nyari info nggak boleh, ya. Nah, ketika ketika setuju, beli, ya boleh kan? Kalau perkiraan per unit 1 juta, Bapak mau? Oh ya mau. Ya udah, nah, cari 100 unit. 100 juta. Alhamdulillah nih Pak, barangnya sudah ada. Ya, kapan mau diambil, kapan mau dibayar. Si Bapak bilang, maaf, saya nggak jadi beli. Boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Emang belum akad kan? Nggak boleh akad dulu. Tadi cuman apa ya, rasan-rasan aja. Cuman ya belum, nggak boleh akad. Orang belum ada barangnya, barang masih milik orang lain, masa sudah akad? Ya, nggak boleh marah. Jika seorang perempuan ingin sekolah ke luar negeri, apakah hanya safarnya yang pergi dari Indonesia ke Australia misalnya? Iya, boleh dia contohnya jangan Australia. Contohnya Mekah aja, Mekah, Madinah, Mesir, Kuala Lumpur, ya, Sudan, Yaman, jangan negeri kafir. Nah, seorang perempuan ke sana belajar 5 tahun, 4 tahun. Nah, diantar oleh abangnya, diantar oleh ayahnya. Nah, sampai di sana dia mukim di Madinah 3 tahun, 2 tahun, sendiri tentunya. Bolehkah? Bolehkah? Boleh. Boleh. Ya sama dengan kita mesantrenin anak kita ke Bandung, ke Jogja, kan safar juga. Apa bedanya Jogja, Bandung dengan Madinah? Sama-sama safar kan? Hanya bedanya ini dalam negeri, luar negeri. Kan Nabi nggak membahas dalam negeri, pokoknya beda kota. Gitu. Jadi boleh. Ya cuman nanti kalau pulang ya harus dijemput oleh abangnya, oleh suaminya, oleh ayahnya, gitu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis
habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi